Hari ini kebetulan lagi kepikiran sama satu problem yang sebenarnya ini banyak banget terjadi di antara kita dan gak sedikit juga yang sampai up viral, banyak diomongin di mana-mana. Ya, soal toxic relationship. Sebenarnya mungkin banyak yang kayak salah paham gitu. Banyak yang kayak mengira bahwa dia tuh kayak gitu karena sayang, dia tuh kayak gitu karena peduli, dia tuh kayak gitu karena iya emang udah sifatnya seperti itu, tapi itu bentuk cintanya. Jadi masih banyak banget orang yang denial sama toxic relationship. Tapi yang bikin aku gak habis pikir adalah kok bisa ya hanya karena cinta banyak orang yang tetap bertahan meskipun dirinya tersakiti berkali-kali. Entah secara verbal atau secara fisik langsung. Diucapin kata-kata yang kasar banget. Atau mungkin dipukul, dicubit, dijambak, dan lain-lain ketika dia lagi emosi. Kayaknya tuh rasanya cinta kok kejam banget ya. Dan banyak dari kita yang sering bilang, aku sama dia sakit, tapi kalau nggak sama dia jauh lebih sakit. Buat kamu yang mungkin saat ini sedang ada di tahap masa-masa toksik itu, atau mungkin pernah ngerasain punya hubungan yang sangat-sangat toksik, sangat-sangat nggak sehat, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Agak berat emang bahasannya ya, karena kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, ketika kita bicara sama orang yang lagi jatuh cinta, itu sama kayak kita ngomong ke tembok. Gak akan ada feedbacknya. Mereka akan tetap keras kepala, akan tetap merasa baik-baik saja. Dan mereka akan denial sama semua peringatan orang-orang di luar sana tentang orang yang dia cintai saat itu. Ya, sebagai orang yang pernah jatuh cinta, aku pernah ngerasain gimana rasanya punya kepala batu yang susah banget dikasih tahu sama orang. Dan kalau misalkan kamu nih punya temen yang terjebak di fase-fase masa toxic relationship yang mungkin kamu sendiri pun lagi ngerasain itu, punya pasangan yang sebenarnya kamu cinta, sebenarnya dia baik, tapi berkali-kali tindakan dia seringkali menyakiti, yang buat kamu ngerasa gak nyaman, tapi kamu sayang. Kayak mau dilepas pun rasanya berat banget. Takut kehilangan, takut gak bisa nemuin orang yang sayang sama kita lagi, dan sebagainya. Pernah gak sih kamu yang punya masa-masa ini, yang pernah ngerasain toxic relationship ini, berpikir bahwa oh mungkin nanti setelah nikah atau setelah kita lama bareng-bareng, mungkin dia bisa berubah kali ya, jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang gak kasar lagi, pasti bisa kali ya. Aku cuma pengen ngomong satu hal ke kamu, bahwa ketika seseorang berubah bukan atas kemauan dirinya sendiri, gak akan bisa. Kamu mau berjuang seperti apapun juga gak akan bisa. Kamu mau jungkir balik, kamu mau salto, kamu mau kayang di depan dia, gak akan bisa. Oke, kalau misalkan memang kamu menemui dia dalam kondisi yang lebih baik lagi setelah dia bersama kamu, di awal-awal pendekatan, di awal-awal masa menikah, mungkin dia akan jadi orang yang terbaik versi dia. Dia akan jadi orang yang lembut, dia akan jadi orang yang romantis, orang yang punya sejuta kelebihan gitu di mata kamu.
Tapi namanya watak, ketika kamu sudah tahu pembawaan dia yang seperti itu, misalkan dia orang yang kasar, dia orang yang ringan tangan, dia tuh kayak seneng banget ngelakuin hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal buruk, kayak toksik banget lah istilahnya. Gak usah dilanjut ya. Jangan sampai kamu menghabiskan hidup kamu hanya dengan seseorang yang gak bisa menghargai kamu dengan kelembutan. Aku ngerti emang cinta itu harus diperjuangkan, bahwa cinta juga harus bisa saling menerima. Tapi seumur hidup itu terlalu lama jika kamu dihabiskan dengan orang yang salah. Apa kamu gak kasihan sama diri kamu yang berulang kali nantinya bakal disakiti ketika dia lagi emosi? Memang gak gampang mencari cinta di luar sana. Emang gak gampang mencari orang yang bisa menerima kita, yang bisa mencintai kita. Gak gampang. Tapi ketika kamu merasa bahwa kayaknya cuma sama dia deh aku bisa mengeluarkan semua hal yang aku suka, melakukan apapun yang sekiranya membuat aku merasa dicintai. Kayaknya cuma sama dia deh. Ini nih bisa jadi sebab awal loh, dimana banyak hubungan ini justru menyakiti seseorang yang ada di dalamnya. Karena belakangan kemarin aku sempat mendengar salah satu berita yang ya lagi-lagi soal KDRT, soal kekerasan dalam rumah tangga, yang penyebabnya ya bukan hal lain ya karena itu, dia toksik. Awalnya sih emang bucin banget, awalnya emang cinta banget, awalnya emang semua rasanya tuh berbunga-bunga parah, kayak gak ada orang lain yang lebih baik lagi daripada dia. Tapi ketika misalkan kamu menemui kondisi ketika dia gak bisa mengontrol dirinya, ketika dia udah habis kesabarannya, ketika dia lagi emosi banget, kamu yang jadi korbannya. Karena kamu orang terdekatnya yang mungkin menurut dia bisa dijadikan samsak ketika kamu ada di situ. Yang ketika dia lagi capek, luapinnya ke kamu. Mungkin dengan cara ngomong kasar, atau mungkin dengan perlakuan kasar, banyak loh kayak gitu. Dan banyak orang yang nyesel nikah karena mereka bersama dengan orang yang salah. Jadi sebenarnya nikah itu bukan tentang siapa cepat juga ya, tapi tentang siapa tepat. Mungkin kamu ngerasa bahwa, oh aku menikah cepat nih, aku ngerasa paling bisa gitu loh untuk mendapatkan seseorang yang mencintai aku gitu-gitu ketika kamu awal-awal married. Tapi setelah itu, kalau misalkan ternyata kamu bersama dengan pasangan yang salah, kamu hanya akan menyesal karena seumur hidup tuh lama banget ya. Kalau harus bersama dengan orang yang selalu kasar, yang selalu gak bisa nerima kita dalam kondisi apapun, yang gak bisa kita ajak kerja sama dalam hal rumah tangga. Ya kalian tahu sendiri, namanya rumah tangga itu pasti banyak banget urusannya. Baik itu hal yang ringan ataupun hal yang berat. Bahkan kayak bunyi token listrik pun itu akan jadi keributan kalau di dalamnya tidak ada orang yang bisa mendinginkan suasana. Dan selalu ya lepas tangan, gak mau diskusi. Pokoknya hal-hal ringan pun bisa jadi boom, meledak gitu, kayak ya gitu. Banyak keributan terjadi di dalam rumah tangga hanya karena hal sepele, karena mereka tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Ada yang egonya tinggi, dia jadi api, yang satunya jadi api juga. Jadi buat kamu yang saat ini emang lagi terperangkap di dalam hubungan yang toksik, hubungan yang sebenarnya menyakiti diri kamu banget, kamu gak pernah ngerasa bahwa
nanti kalau misalkan aku lepas dari dia, aku dapat lebih baik lagi kali ya. Kamu gak pernah pikir kayak gitu. Please, stop ya hubungan itu. Karena bersama dengan orang yang gak bisa menghargai kamu ketika dia lagi emosi, ketika dia gak bisa mengontrol segala macam perasaannya, ketika dia selalu mengutamakan emosinya duluan gitulah, itu akan jadi hal yang fatal buat kamu ke depannya. Oke, kalau misalkan kamu sama dia sakit, tapi kalau nggak sama dia lebih sakit, ya nggak apa-apa, mendingan nggak usah sama dia. Kan sama-sama sakit toh. Tapi bedanya adalah ketika kamu bersama dia, memang sakit yang kamu rasakan itu kamu akan mungkin nggak terlalu berat, nggak terlalu sedih atau gimana, tapi kamu nggak akan pernah sembuh karena luka itu akan datang dari hari ke hari. Setiap hari kamu akan berjumpa dengan luka yang sama. Tapi ketika kamu berusaha untuk melepaskan, memang walaupun rasanya sedih, tapi kamu gak akan mendapatkan luka yang sama lagi. Iya kan? Kamu akan sembuh bersama dengan waktu. Kamu akan dibersamakan dengan orang-orang yang lebih positif ke depannya ketika kamu berusaha untuk menemui orang-orang yang lebih positif. Mencari kegiatan baru, dan bukan hal yang gak mungkin loh. Kamu dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik setelah itu. Jadi, jangan ragu ya untuk melepaskan seseorang yang terlalu toksik dalam hubungan kamu. Karena kamu juga berhak untuk dicintai. Kamu juga berhak untuk dihargai. Sederhananya gitu. Oke, paham ya? Mungkin sekian dulu ya yang pengen aku sampaikan. Semoga dari apa yang aku ceritakan ini, dari apa yang aku obrolin ini, bisa ada pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa juga ya buat mampir ke podcast yang lainnya, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.